Hello, good morning students. How are you today? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumahnya. Jumpa lagi dengan Miss Lia hari ini di pembelajaran tematik. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik yang baru ya, yaitu tema 6, lingkungan rumahku. Subtema yang pertama. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya? Pasti sudah ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Yuk, kita mulai. Rumah adalah tempat tinggal keluarga. Kebersihan rumah harus selalu dijaga. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, rapi, dan sehat. Rumah yang sehat membuat penghuninya juga sehat. Oleh karena itu, kalian harus selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah kalian ya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar rumah sehat. Rumah sehat itu terdapat pohon rindang agar udara sejuk dan juga biasanya ada tempat pembuangan sampah, selokan air mengalir, dan juga keadaan lingkungannya bersih ya. Rumah yang kotor merupakan rumah yang tidak sehat. Rumah yang tidak sehat merupakan sumber penyakit. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Oleh karena itu, kalian harus saling membantu dalam menjaga kebersihan rumah ya. Nah, selanjutnya mari kita membaca teks bergotong royong membersihkan rumah. Pada hari Minggu, keluarga Rani membersihkan rumah. Mereka bekerja sama dengan senang hati. Mereka ingin rumahnya selalu bersih dan asri. Ayah memotong beberapa tangkai pohon yang rapuh. Ayah dibantu Tommy membersihkan selokan depan rumah. Ibu membersihkan dapur dan menyapu lantai. Rani menyapu halaman dan membersihkan kaca jendela. Tommy, kakak Rani, juga menanam bunga dalam pot. Tetapi Tommy belum tahu cara menanam bunga dalam pot. Lalu Tommy meminta petunjuk kepada ayahnya. Simak ya percakapan Tommy dengan ayahnya berikut ini. Ayah, apakah saya bisa minta tolong? Minta tolong apa, Tommy? Ajari saya menanam bunga dalam pot. Tentu. Pertama, siapkan tanah, pupuk, pot, dan tanaman bunga. Campur tanah dengan pupuk. Lalu masukkan tanah tadi ke dalam pot sedikit demi sedikit. Kemudian, masukkan tanaman bunga dan timbun dengan tanah sampai hampir memenuhi pot ya. Lalu disiram air kah? Betul sekali. Terima kasih ayah sudah mengajari saya. Sama-sama Tommy. Kemudian Tommy menata pot yang telah berisi tanaman bunga di halaman rumah. Rumah keluarga Rani pun menjadi semakin asri. Setelah kita membaca teks bacaan tadi, mari kita buka buku tematik kalian di halaman 5. Terdapat soal-soal yang berhubungan dengan teks bacaan ya. Yuk kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan keluarga Rani? Ya, bekerja sama membersihkan rumah. Yang nomor 2, apa yang dilakukan ayah? Ayah memotong beberapa tangkai pohon yang rapuh. 3, apa yang dilakukan ibu? Ibu membersihkan dapur dan menyapu lantai. 4, apa yang dilakukan Tommy? Tommy membantu ayah membersihkan selokan rumah. Yang kelima, apa yang dilakukan Rani? Ya, Rani menyapu halaman dan membersihkan kaca jendela. Nah, kalian salin ya di buku tematik kalian jawaban-jawaban ini. Menjaga kebersihan rumah. Kalian semua wajib menjaga kebersihan rumah ya. Rumah bersih adalah ciri rumah yang sehat.
Rumah sehat harus selalu dijaga kebersihan dan kerapihannya. Rumah yang bersih dan sehat membuat kita merasa nyaman. Menjaga kebersihan rumah menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, mari kita membaca teks berikut. Menjaga kebersihan rumah. Rumah keluarga Togar selalu bersih. Setiap anggota keluarganya harus menjaga kebersihan rumah. Mereka mempunyai aturan yang harus ditaati. Membuang sampah pada tempatnya. Selalu makan di meja makan. Setelah menggunakan barang, dikembalikan ke tempat semula. Setiap anggota keluarganya mempunyai tugas membersihkan rumah setiap hari. Bapak merapikan taman. Ibu memasak dan membersihkan dapur. Togar menyapu dan mengepel lantai. Tania, adik Togar, membersihkan halaman. Semua melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semua menaati aturan yang telah disepakati bersama. Tidaklah heran jika rumah Togar selalu bersih dan asri. Nah, selanjutnya ada tugas di buku tematik kalian halaman 10. Mendiskusikan aturan di rumah Togar berdasarkan bacaan yang tadi ya. Di sini Miss sudah memberikan beberapa contoh. Nah, kalian bisa menyalinnya di buku tematik kalian dan meneruskannya ya. Miss Lia hanya memberikan contoh pada nomor 1 dan nomor 2. Kalian bisa menyalinnya. Untuk nomor 3, 4, dan 5 kalian kerjakan sendiri ya. Kalian baca kembali teks tentang menjaga kebersihan keluarga Togar, lalu kalian salin di buku tematik kalian halaman 10 ini nomor 3, 4, dan 5 ya. Nah, selanjutnya masih ada di buku tematik kalian halaman 10. Bagian A yaitu menuliskan peraturan di rumah. Di sini Miss Lia memberikan 2 contoh ya. Yang pertama, merapikan buku setelah selesai belajar. Yang kedua, menyimpan sendal atau sepatu di rak sepatu. Nah, nomor 3, 4, dan 5 kalian tulis ya aturan di rumah kalian yang sering kalian lakukan itu apa saja. Pasti bisa ya. Nah, selanjutnya ada bagian B. Setiap keluarga mempunyai aturan yang berbeda-beda untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah. Di sini Miss Lia menuliskan beberapa contoh, kalian bisa menyalinnya ya. Di sini yang pertama ada selesai makan, peralatan makan langsung dicuci. Yang kedua, merapikan kamar di pagi hari. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. 4 dan 5 kalian isi sendiri ya. Selanjutnya, menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk ditaati. Jika semua anggota keluarga menaati peraturan yang telah dibuat, maka kehidupan di rumah akan nyaman dan tentram. Kebersihan akan terjaga dan kerapian akan terpelihara. Nah, oleh sebab itu kalian harus selalu menaati peraturan ya, baik peraturan di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum lainnya seperti di jalan raya. Membedakan kuat lemah bunyi lagu. Menyanyikan sebuah lagu dengan bunyi lemah dan kuat. Bunyi lemah dinyanyikan dengan suara lembut atau lebih rendah. Bunyi kuat dinyanyikan dengan suara yang lebih tinggi. Sebuah lagu bisa dinyanyikan dengan variasi bunyi lemah dan kuat, baik melalui suara ataupun tepukan. Nah, di sini Miss Lia memberikan contoh lagu ya, ada di buku tematik kalian halaman 13. La 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 la
Selanjutnya, mari kita menambah wawasan dengan membaca teks berikut. Kawasan kumuh perkotaan. Kalian bisa lihat gambarnya ya. Tempat tersebut dinamakan kawasan rumah kumuh. Kawasan rumah kumuh tersebut berada di perkotaan. Banyak sampah yang bertumpuk di sekitar rumah kumuh. Selokan air tidak mengalir dengan lancar. Tidak banyak pepohonan yang tumbuh di sana. Akibatnya timbul berbagai penyakit dan bahaya banjir. Nah, kalian bisa melihat gambarnya ya. Nah, pada gambar sangat terlihat ya keadaan lingkungan yang tidak sehat, banyak sampah dan terlihat sangat kotor. Berikutnya, kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk merupakan kalimat yang memberikan langkah-langkah dalam melakukan sesuatu yang urut. Nah, seperti di bacaan tadi tentang cara menanam tanaman dalam pot, ada langkah-langkahnya ya. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, itulah yang namanya kalimat petunjuk. Berikutnya ada petunjuk cara membersihkan lantai kamar mandi. Yang pertama, siapkan cairan pembersih lantai dan juga sikat kamar mandi. Gunakan sarung tangan berbahan karet atau plastik dan juga gunakan alas kaki. Yang kedua, siramlah lantai kamar mandi dengan air agar kamar mandi siap untuk dibersihkan. Nah, kalian bisa melihat gambarnya ya, lalu kalian menuliskan kalimatnya. Yang ketiga, tuangkan cairan pembersih lantai secukupnya hingga merata ke seluruh lantai kamar mandi. Ini ada di buku tematik kalian halaman 25 ya, kalian salin. Lalu kemudian yang keempat, sikatlah lantai kalian dengan menggunakan sikat lantai. Sikatlah lantai dengan hati-hati, jangan sampai bajumu basah dan tergelincir karena licin. Yang kelima, setelah selesai menyikat, siramlah lantai dengan air hingga bersih dan lantai tidak terasa licin. Nah, kalian bisa membuat kalimat petunjuk ini melalui gambar ya. Lalu selanjutnya ada tabel kebiasaan baik dan tidak baik dalam menjaga kebersihan rumah. Di sini Miss Lia memberikan 3 contoh, ada kebiasaan baik dan kebiasaan tidak baik. Sedangkan kolomnya ada 10. Untuk sisanya kalian bisa isi sendiri ya. Yang pertama, kebiasaan baik membersihkan kamar, mencuci piring sendiri, dan menyapu lantai. Kebiasaan tidak baiknya mencoret tembok, membuang sampah sembarangan, membuang makanan. Nah, yang lainnya kalian isi ya. Ada di buku tematik kalian halaman 29. Kalimat tersusun atas beberapa kata yang padu. Yang padu berarti yang urutannya sesuai. Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum lengkap. Biasanya kalimat ini ada kata yang kurang. Nah, kalian nanti bisa simak di buku tematik kalian halaman 32. Yang pertama, kamu bunga membelikanku maukah? Menjadi, maukah kamu membelikanku bunga? Nah, itu adalah kalimat padu. 2. Membantuku kasih terima sudah. Maka kalimat yang benar menjadi, terima kasih sudah membantuku. Lalu berikutnya nomor 3, buang itu tolong sampah. Maka kalimatnya menjadi, tolong buang sampah itu. Lalu nomor 4 adalah halaman setiap sapulah hari rumah. Maka susunan yang benar menjadi, sapulah halaman rumah setiap hari. Untuk nomor 5 kalian jawab sendiri ya. Lalu kemudian bukalah di halaman 33, melengkapi kalimat rumpang. Nah, kalimatnya belum lengkap ya. Yang pertama, cucilah bla 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 sesudah makan. Jawabannya adalah piring. Cucilah piring sesudah makan. 2, tolong bla 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 sampah basah dan kering ya. Tolong pisahkan sampah basah dan kering ya. Yang ketiga, letakkan pot yang sudah ditanami bunga di taman.
Yang keempat, terima kasih sudah membantu merapikan tempat tidur. Yang kelima, maukah kamu memberitahuku cara membuat rumah menjadi asri? Nah, kalian salin ya di buku tematik kalian jawaban-jawaban tadi yang sudah kita bahas. Nah, sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Miss berharap kalian semua dapat mengerti dan memahami pembelajaran hari ini ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang tadi sudah kita bahas. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar dari rumahnya. Dan sampai jumpa di pembelajaran tematik berikutnya. Terima kasih.